Oke. Halo. Woi, mantap nih. Hula. Bentar. Lang ke kanan lagi, Lang. Oke, ke kelebihan. Sevin ke kanan lagi dikit. Oke, sip, mantap. Oke ya, ready ya? Oke. Oke, 3, 2, 1. Oke. Masih sama mas-mas yang hebat sekali nih ya. Bapak-bapak pelatih tiup marching band Yogyakarta. Monggo, kita mau kenalan dulu ya dari yang sebelah kanan dulu. Monggo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan nama saya Gilang Pamungkas. Dulu background saya S1 mengambil kuliah di ISI, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Instrumen saya trombon, brass yang panjang itu. Itu terus pengalaman ngelatih saya dulu 2017 ngelatih di ISI, 2018 di UPN, 19 di UPN lagi. Nah, sekarang ya masih tetap di UPN tapi untuk next masih belum tahu. Oke, siap. Ayo Mas, lanjut. Siap. Tengah lagi. Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat malam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bara Noviandi Ristianto. Saya aslinya dari marching band Citra Jara Bahana. Lahir di Bandung 22 November 97. Untuk pengalaman melatih 2017 jadi tim teknisnya di CDB, 2019 juga begitu. Terus terakhir ini ada di STPN, tapi ya sekarang nggak tahu kedepannya gimana, sama kayak Mas Gilang mungkin ya. Oke. Ya jangan meratapi nasib lah ya. Semangat. Lanjut, monggo Mas. Oke, halo semuanya, salam sejahtera. Untuk nama lengkap saya Severianus Warapati, biasanya orang manggil saya Sevin gitu. Untuk latar belakang sendiri, saya lahirnya di Bontang. Untuk kalau dengar Bontang tuh orang-orang taunya MBPKT gitu, tapi saya tidak dari MBPKT, saya dari sebelahnya satunya, yaitu Ero Dahana Patra Drum Corps atau biasa disebut EDPDC, itu dari perusahaan Badaknya sendiri. Nah, kemudian saya ikut marching pertama kali di akhir tahun 2005. Itu alat yang saya pakai adalah trombon. Mungkin beda kalau Kak Gilang trombonnya tarik-tarik ya. Panjang. Nah, itu kan biasa di orkes itu. Kalau saya trombon marching langsung yang 3 valve itu. Kemudian sempat bergabung juga dengan teman-teman UPN tahun 2014, terus masuk di UGM juga. Mulai masuk teknis itu tahun 2016 sampai 2018 itu di keteknisan UGM. Kemudian 2019 dipercayakan sama teman-teman marching band Atma Jaya untuk melatih di sana. Tahun ini masih di Atma juga, tahun depan saya belum tahu di mana. Siap. Begitu kalau dari saya. Mantap. Lancar. Kita absen dulu coba. Dari pelatih brass MBUPN hadir. Pelatih brass MB CDB UNY hadir. Pelatih brass marching band Atma Jaya hadir. Oke, mantap. Wih, top. Oke, langsung nih. Ini kan teman-teman kan pelatih brass nih ya, pelatih brass di masing-masing unit nih. Sebenarnya arti marching brass buat teman-teman apa sih? Monggo, siapapun boleh. Monggo. Dari yang umurnya paling Bebas siapa ya boleh. Umur paling muda lah, gimana nih? Waduh. Arti marching brass, monggo. Aku nih. Ya, Monggo. Kalau dari saya sih ya, marching brass kan berarti ada marching, ada brass. Kalau brassnya kan alat tiup alat yang dimainkan secara tiup yang terbuat dari kuningan atau logam. Nah, arti marching sendiri kan barisan, berarti ketika digabungkan berarti artinya menjadi alat yang dimainkan dengan cara ditiup yang terbuat dari logam atau kuningan dan dimainkan secara berbaris atau display gitu. Kalau dari saya sih. Oke, siapa nih? Bilang dulu Pak. Kita. Siap. Aku dulu. Siap. Oke. Biar gong. Oke, kalau dari sudut pandang saya, marching brass itu adalah sebuah kegiatan bermusik dan bervisual yang menceritakan sesuatu.
Jadi bermusiknya apa? Nah itu dengan brass. Itu menurut saya. Jadi cara marchnya, berbarisnya itu menceritakannya. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Ya, kalau dari saya, pengalaman saya yang saya tahu marching brass adalah yaitu kita bermain alat tiup, kita bermain brass, kita meniup, tapi tidak sambil duduk gitu. Kita bisa sambil berdisplay, sambil kalau di brass tuh biasanya sebelum kamu masuk display ada trackingnya dulu. Nah kayak gitu-gitu. Maksudnya adalah kamu meniup sambil berjalan dan tidak hanya dipaksa untuk berjalan. Benar kata Kak Gilang, kamu harus bisa bervisual, sambil berkoreo, itulah marching brass. Bisa meniup sambil bervisual dan berjalan. Begitu Kak. Oke, mantap. Tuh marching brass ya. Jadi memang beda ya sama konsep konsep brass orkestra, beda lah ya. Kalau orkestra memang dia kecenderungannya statis ya, maksudnya diam kayak gitu-gitu. Tapi sorry mau nambahin juga sih. Boleh. Ya? Boleh lah. Memang benar mungkin ya kalau seandainya di brass di marching band itu bukan hanya cuma niup kenceng gitu, tapi bermusikalitas juga di sana, bermusikalitas sekaligus memainkan peran di dalamnya dengan teknik marching sheet yang sudah dibangun oleh pelatihnya masing-masing. Mantap. Betul. Nah, sebenarnya ketika teman-teman di unit masing-masing gitu ya, ngajar brass atau ngelatih brass itu di unit UKM marching band di masing-masing unit, basic yang sering dipakai buat menunjang performanya apa sih? Mungkin dari Mas Evin dulu nih, Mas Evin. Kalau ini lagi-lagi dari pengalaman, pasti menunjang pertama kali yang saya berikan adalah budayanya dulu. Maksudnya anak baru datang, kamu belajar dulu budaya band tersebut, dari budaya sikap dasar, terus kemudian masuk ke misalnya kalau misalnya anak marching kan identik dengan olahraga gitu. Core-nya harus kuatnya itu diimbangi dengan lari berapa atau itu lebih basic dasar untuk badannya sendiri. Nanti begitu badannya udah siap untuk ditempa, baru masuk ke breathing, masuk ke airspeed, udara lah gitu-gitu. Paling udah saya gitu Pak. Mas Gilang mungkin. Oke, teman-teman. Jadi kalau yang biasa saya lakukan itu yang pertama saya akan mengajak teman-teman atau memberikan pemahaman ke teman-teman sebenarnya seni itu apa dan seni pertunjukan itu seperti apa, karena memang yang kita tampilkan, yang kita mainkan itu adalah opera lapangan. Yang namanya opera adalah memainkan peran di dalamnya. Setiap orang memiliki peran. Jadi itu peran itu akan mendukung ketokohannya dia nantinya jadi apa. Jadi kalau jadi di brass ya berarti harus memiliki fisik yang kuat, benar kata Mas Evin, harus memiliki postur badan yang oke. Jadi pemahaman itu yang saya tanamkan ketika teman-teman marching brass atau marching band sudah nggak punya mental pertunjukan, dilihat orang malu, terus nggak berani menunjukkan dirinya. Oh itu menurut saya ya sayang, karena di marching sendiri itu adalah pertunjukan, adalah seni pertunjukan. Jadi hal yang dasar yang saya lakukan adalah mengenalkan seni pertunjukan itu seperti apa. Itu kalau dari saya. Mas Bara? Ya, kalau dari saya pribadi ya, kalau di band CDB untuk basic awal untuk brass ya, yang pertama sama kayak Mas Gilang mungkin ya, pemahaman tentang brass, apa itu brass, setelah itu ketika di brass itu harus seperti apa, tentang masalah kita menjadi komposisi terbesar dalam sebuah pagelaran, itu kita harus berperan sebagaimana, harus membawa ceritanya seperti apa, itu harus diberikan pemahaman sejak awal. Terus yang nggak lepas juga ya marching ediknya, jadi terlepas dari yang sudah atau basic yang lain, marching edik juga perlu gitu, supaya mereka kadang banyak teman-teman tuh yang hanya melakukannya kayak sekedarnya lah, melakukan hanya misal disuruh A ya lakukan A, B ya B, tapi nggak tahu untuk ini disuruh ini ngapain, disuruh itu ngapain. Nah ini gurunya marching edik itu supaya tahu dan bisa explore lebih lah kayak gitu kalau dari saya. Nah kalau ngomong tadi saya anggap kayak latar belakangnya lah ya, kayak ceritanya kayak gitu-gitu lah, latar belakang ke sana gitu. Nah jadi kalau teknik yang
langsung diberikan ke anak-anak pertama kali ketemu sama anak-anak ini apa dong? Sebutkan bareng-bareng ya, bareng-bareng sebutin ya. Jadi nanti tak hitung 1, 2, 3. Nah, Teknik teknik nih, teknik. Teknik pengajaran kan? Ya, teknik pengajaran. Pengajaran. Apa sih kayak ambasir kah? Apa sih kayak gitu-gitulah. Ya, ya, ya. Awal banget kan Mas? Awal banget tuh, awal Bebas ya? banget. Bebas ya. Bebas ya. 1, 2, 3. Tes. Postur. Beda. Beda semua. Beda, nggak apa-apa. Seru ini, jadi rame. Tadi Mas Bara apa sebutin? Postur. Postur ya. Kenapa tuh postur tuh? Ya, yang pertama yang kalau dari yang sudah-sudah, kalau yang pertama diajarkan pasti postur, cara megang alat dulu gimana, cara termasuk cara merawat alat juga itu gimana. Jadi ketika bisa udah pernah diajarkan, karena menurut saya kan postur kan nggak bisa langsung 1 hari selesai, kan butuh waktu banyak Mas. Nanti sambil ngelatih breathing, sambil ngelatih yang lain, itu postur akan selalu diingatkan supaya terbiasa, kan butuh pembiasaan kan postur. Oke. Gitu sih. Tadi Mas Gilang apa jawabnya? Tes. Tes alat maksudnya ya? Oh bukan ya? Nah apa Mas? Oke. Jadi berhubung background saya dulu berkesenian di ISI. Jadi sebenarnya saat kita bermain musik atau ibarat kita berdisplay, satu kita kan harus mengetahui apakah teman-teman ini deftone atau enggak, buta nada atau enggak, itu yang harus dipastikan. Jadi pengelompokan itu menurut saya sangat penting untuk tahap di awal. Itu untuk apa? Untuk kita tahu step ini, contohnya barulah kita bisa ke arah postur, terus breathing. Kalau anaknya ibaratnya dia deftone nih, dia buta nada, nada C, dia nggak bisa ngikutin, itu akan sulit, sangat sulit di brass. Nah, makanya harus di pengelompokan. Ibaratnya kalau ada 50 anggota, ada 5 orang yang deftone. Nah, itu harus dikelompokkan dulu menurut saya. Nah, baru setelah itu kita menentukan dia ada di posisi mana, dia lock cocoknya, posturnya, contohnya di tuba atau di melofon atau penempatan di sectionnya. Jadi menurut saya tes musikalitas, tes postur itu juga tahapan utama yang menurut saya itu adalah dasar sebelum kita melangkah. Oke, Mas Kevin, apa tadi jawabnya? Saya tadi menyebutnya breathing. Breathing, oke. Saya pun misalnya menghadapi anak baru itu, kalau misalnya CAB ada 3 ramuan yang bisa saya kasih. Pertama adalah breathing, tempo, kemudian solfege. Dan dari selama ini berjalan, memang di breathing ini poin utamanya, maksudnya adalah saya misalnya menyuruh, yuk kamu si A coba anggap ada 1 lilin, terus matikan lilin itu. Saya lihat apakah dia bisa mendeliver nafasnya lurus atau tidak gitu. Kalau misalnya dia bisa mendeliverkan nafasnya, berarti dia bisa masuk ke tahap yang lebih berikutnya gitu. Tapi begitu dia belum, nah itu PR saya untuk mengerjakan itu. Jadi memang buat saya sih tahap utama untuk memberi adalah pemahaman breathing dan coba breathingnya. Nah, kadang kan anak-anak ada yang suka nafasnya bocor keluar, ada samping yang gitu ya. deliver gitu. Nah, itu yang saya tes dulu. Begitu mereka bisa deliver, berarti saya bisa lanjut. Kalau misalnya belum terdeliver dengan baik, itu PR saya. Oke. Ya, jadi memang rasanya beda lah ya gitu loh. Maksudku misal ada orang jual mie ayam, mau masak mie-nya dulu yang dimasukin atau sayurnya nggak ada masalah. Yang penting kan outputnya nanti gitu ya. Ya karena juga terpengaruh dari latar belakang yang berbeda juga, terus kondisi bandnya juga berbeda lah ya. Nah, ini juga menarik, ini kita bareng-bareng lagi ya. Jadi pertanyaannya adalah ketika si player ini sudah ditempatkan di masing-masing section ya, dengan karakteristik yang tadi sesuai dengan yang teman-teman kerjakan di lapangan gitu. Apa dari posturnya atau dari pemahaman dia solfege-nya, terus atau dari deftone segala macam gitu. Sudah latihan dan segala macam, akhirnya masuk lagu gitu. Hari pertama masuk lagu ya, dalam kemudian artinya dalam transfer materi lagu nih, basic apa sih yang kemudian di sore itu lakukan? Misalnya kita transfernya misalnya habis apel, terus habis itu oke, hari ini mau bahas lagu nih, kemudian sore sudah full, terus pasti masa langsung baca lagu kan enggak lah ya, maksudnya basic warming up dulu loh. Nah, apa yang teman-teman lakukan itu? Itu kita hitung ya, 1, 2. Silah, pertanyaan. Itu lagu baru datang,
kita mau transfernya atau apa? Udah pernah Kita mau garap. Mau garap lagu, mau Berarti udah tertransfer ya? udah tertransfer. Nah, kan biasanya warming up dulu tuh. Ya. Oke. Nah, warming up-nya biasanya apa sih? Oke. Oke, sudah ya? Sudah. Sudah satu frame ya? Oke. Oke ya. Ini satu frame ini. 1, 2, 3. Great Flexibility. wall. Tergantung lagunya. Bener kau. Oke. Mas Evin, gimana Jadi tuh? gini, kalau misalnya Tergantung misalnya nih, Benar. masalah malamnya mau transfer lagu balad, mau lagu-lagu yang slow, berarti akan saya kasih warming up ya, long tone, semacam volume, pokoknya long tone yang nafas panjang terus mainkan volume di sana. Tapi kalau misalnya sorenya itu malamnya itu mau transfer lagu yang tentang ada lidahnya, artikulasi, ya saya kasih warming up tentang artikulasi. Jadi kebutuhan warming up itu sebenarnya menjadi kebutuhan lagu. Gitu sih. Jadi nggak sembarang ngasih, "Pokoknya masalah ini biar kamu keren kayak Blue Devils." No, enggak. Saya kasih ini ada maksudnya, saya kasih ini ada tujuannya biar kamu nanti malam nggak ngelabakan, biar kamu nanti malam bisa bermain itu dengan baik. Gitu sih, biar bisa menunjang sebenarnya. Jawaban paling tepat. Iya, Gitu. iya. Mas Gilang tadi jawab apa? Flexibility sebenarnya. Oke. Tapi Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi gini. Nah, saya setuju bener. Salaman dulu lagi. Jadi benar kalau seadanya kita mau garap lagu memang harus menyesuaikan lagunya seperti apa dan teknik yang akan kita sampaikan akan seperti apa, akan berbeda kan. Nah, kenapa saya tadi jawab flexibility? Karena gini, flexibility itu adalah sebuah teknik mengatur ketepatan not. Nah, itu diatur oleh apa? Yaitu diatur oleh embouchure dan udara. Ya, jadi ketika flexibility itu dilakukan sebelum lagu. Nah, balik lagi. Biasanya ketika saya kayak pengalaman saya ketika rekaman lagu, nah, ketika kita mau mendapatkan nada yang presisi, ibaratnya kan gini. Tararara. Nah, ibaratnya melodi seperti itu. Nah, kadang-kadang teman-teman itu ketika belum melakukan flexibility biasanya kayak gini, tararara, suka nggak tepat. Nah, ketika teman-teman di awal sudah dibiasakan flexibility, terus, nah, ketika ingin mencapai nada-nada tertentu, itu pasti akan lebih nyaman dia mainnya. Nah, itu pengalaman saya. Terima kasih. Mas, saudara gimana? Aku Tadi jawab apa? Great Wall. Great Wall, oke. Wall of Sound. Oke, ya itu. Soalnya kan kalau dari saya ya, saya mikirnya tadi karena main lagu kan panjang mungkin ya, dan harus kadang berganti-ganti nafas, ya itu yang harus di apa namanya, diajarin basicnya itu, dibasicin untuk warming up, karena nanti breathingnya lancar, nanti pernapasannya enak, pasti main lagunya enak gitu. Apapun lagunya konteksnya Iya, gitu ya. apapun. Oke. Wih. Nah, seru. Next nih. Kayang. Wah, Nah, jadi player brass di marching band atau drum corps itu kan ceritanya modalnya nafas lah ya. Maksudnya ya memang butuh alat lah, butuh apa, tapi rasanya tuh humannya lebih urgentnya tuh nafasnya lah. Fisikal untuk menunjang itu kan beda-beda ya. Di beberapa unit ada yang lakukan A, B, C kayak gitu-gitu. Nah, kalau teman-teman lebih senangnya fisikal untuk menyupport anak-anak ini secara endurance-nya, baik secara tiupannya ke apa yang sering dilakukan apa sih? Siapa? Monggo, siapa dulu monggo? Ayo. Mbak. Ya, baru dulu. ya Bara. Ayo, apa? Mas Bara. tetua. Kalau dari saya untuk melatih pernapasan ya Mas ya? Fisikalnya ya. Fisikal ini sih apa sebenarnya nggak juga fokus ke pernafasan lah ya, tapi maksudnya bisa all around, bisa semuanya boleh, tapi kalau mau fokus pernafasan boleh, monggo. Ya berarti ke pernapasan. Ya pernapasan ya, misal kalau di yang pernah saya alamin, ngajarinnya pertama breathing ya, biasa breathing 4-4 lalala, terus dengan variasi hitungan macam-macam, terus lari sambil breathing dengan variasi hitungan juga. Setelah itu ada apa ya, nafas, habis itu nggak tahu namanya tapi nafas, habis itu ditahan, habis itu jumping jack berapa, habis itu hembus. Nah, itu juga dengan jumping jacknya tuh nanti berkala, kadang 1 kali 8, terus nanti 2 kali 8, terus nanti ditambah semampunya si player. Ya buat apa ya, kalau yang itu tuh untuk kan perutnya kayak karet ya Mas.
biar lentur aja. Nah itu sih untuk kalau misal di breathing. Nah, kalau misal untuk di tangan ya push up, plank. Kadang plank juga sambil breathing itu juga bisa kayak gitu. Oke, mantap. Mas Gilang? Oke, kalau pengalaman saya biasanya saya jadi gini, kalau pernafasan itu kan idealnya menurut saya itu pernafasan yang paling natural itu adalah ya ketika kita telentang tidur telentang terus ngambil nafas ya gitu. Nah biasanya itu saya akan melakukan cek sambil telentang gitu. Saya akan mengambil nafas 4 kayak gitu. Tapi dengan cara telentang saya akan lihat posisi perutnya akan seperti apa. Kalau seandainya posisi perutnya dia tidak mengembang, berarti dia masih mengutamakan pernafasan dada. Nah sebetulnya untuk penelitian saat ini itu kan masih ada banyak perdebatan antara pernafasan dada atau perut itu masih ada banyak perdebatan. Nah menurut saya kan lebih bagus nafas itu jatuh ke perut dulu terus kemudian ke atas. Nah biasanya saya melakukan pemanasan itu awalnya sambil tiduran dulu, sambil telentang saya taruh botol di atas perutnya. Posisi diafragmanya seperti apa kan? Karena posisi diafragma itu kan seperti ini ketika kita ngambil nafas. Ketika ngambil nafas akan buk seperti itu. Nah, jadi dari situ saya biasanya baru akan ibaratnya ya, menciptakan grading. Saya biasanya ciptain sebuah grading. Itu kan ada grade basic 1 2 3 4 5 terus sampai ada advance. Nah, biasanya pemanasan fisikal buat si perutnya ini, pernapasannya ini sesuai dengan grade-nya masing-masing. Nah, yang saya ceritakan tadi sambil tiduran itu adalah grade awal, grade pertama. Jadi itu awalnya sambil tiduran, terus sambil plank seperti yang Mas Bara itu, terus kemudian sambil lari sesuai dengan grade selanjutnya. Yang paling penting adalah ketika kita berlatih pernafasan itu kita coba senyaman mungkin. Nah, baru setelah itu kita akan bentuk posturnya dengan baik dan senyaman mungkin. Itu kalau dari saya. Siap. Mas Kevin? Kalau dari pengalaman saya memang latihan breathing itu memang sangat penting gitu, dan yang perlu diingat adalah di perut itu juga ada otot sebenarnya. Nah biasanya kalau saya tuh menemukan player begitu dia nge-push nafasnya atau latihan breathing tuh suka kram gitu, suka kram di perutnya. Itu cara saya di awal pasti selalu memberikan, benar kata Mas Bara, lari sambil atur breathingnya. Kemudian ada namanya latihan core perut, itu dengan sit up kah, dengan plank kah. Kemudian habis dari core perut lanjut ke core segitiganya, tangan yang bisa push up. Kemudian ada lagi core belakang sini. Nah makanya begitu saya kasih push up ke anak-anak biasanya ada 3 tipe biasa, tipe wide atau lebar itu buat belakangnya nanti, sama tipe lebar sini itu biar dadanya juga nanti posturnya membantu segitiganya. Jadi kalau misalnya segitiganya ini dia begini kan ini nggak enak, ini harus dibuka. Itu caranya saya 3 itu, ini luas buat belakang sama ini buat membuka ininya. Jadi untuk awal memang nggak muluk-muluk tentang breathing, nggak itu doang. Betapa pentingnya menunjang postur anak itu. Begitu dia udah ngerti breathing, tapi dia begitu udah masuk alat dia nggak bisa menjaga ini pasti breathingnya hancur. Pasti breathing harus dia ngos-ngosan. Nah, ini yang harus saya bantu ini. Jadi nggak cuma breathingnya doang. Itu akhirnya dengan 3 core tadi, core perut, core dada, core belakang, dan core seripat dan core tangan, itu akan sangat menunjang nafasnya dengan baik. Kalau dari saya sih begitu. Oke, mantap. Wih, top. Gabungin aja lah. Oke. Nah, kita tadi udah banyak ngobrol-ngobrol juga ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, akan ada yang mau lewat dulu nih. Nah, oke. Ada sponsor sekarang ya? Dari sponsor deh. Ada yang mau lewat dulu nih. Oke, kita akan lanjutkan nanti ya. Bye.
Oke, kita kembali lagi nih, masih bersama bapak-bapak pelatih brass. Belum bapak. Masih mas-mas pelatih brass ya. Jangan. Oke, tadi kita di depan udah ngomong apa arti marching brass, terus basic, terus physical supportnya. Nah sekarang kita pengen menjurus lebih dalam lagi nih. Tone color, asik. Jadi tone color itu kan beda-beda ya, setiap unit, setiap pagelarannya beda-beda ya. Nah kalau tone color menurut kalian apa sih, seleranya seperti apa sih, yang bagaimana sih gitu? Dari mana, Mas Evin? Oke, siap. Gue karena saya juga latar belakangnya orang low brass gitu ya. Kita kalau dengar brass tuh senengnya bassnya tuh lebih kuat gitu. Nah itu ya maksudnya bikinnya tubanya dibikin lebih keluar, euphonium dan baritonnya bikin lebih keluar. Terus saya nggak tahu ini nyebutnya secara ilmiahnya tuh apa, tapi yang bisa saya bentuk di lapangan tuh silahkan kamu main besar, silahkan kamu main Brazil, main crispy, main besar, tapi jangan asal besar. Kamu main besar harus punya hatinya juga. Maksudnya setiap orang bisa teriak, tapi bagi mereka yang bisa bicara, tapi nggak semua orang tuh bisa teriak dengan menyampaikan sesuatu yang baik. Itu selalu saya sampaikan ke anak-anak tuh, main besar lah dan masuklah hatimu di sana gitu. Kayak main lagu balad gitu kan besar tapi ada makna gitu. Tuh besar Brazil tapi ayo maknanya mana? Semua orang bisa main besar tapi nggak semua orang bisa main besar dan pakai hati. Gitu sih yang saya sampaikan ke anak-anak. Nah itu penyebutan ilmiah saya nggak tahu apa. Itu bikin sendiri. Oke, Mas Bara. Ya kalau kita anggap tone color itu A I U E O ya, lebih karena mungkin backgroundnya sama ya kayak Mas Kevin, dia anak low brass ya, tuba. Lebih suka yang O karena lebih apa ya, lega aja ya, bukaannya lebih luas, lebih lebar, lebih plong. Dan seiring berjalannya waktu rasanya pengalaman melatih, powernya lebih dapat, rasanya sampai depan lebih dapat. Entah itu di low brass, entah itu di high middle, lebih dapat kalau saya pribadi gitu sih. Entah nggak tahu itu nyebutnya apa, O A I S ya itu O. Jadi kalaupun misal make tanging ta ti itu ya pasti kan tetap buka gitu. Jadi walaupun ta tapi agak ke O gitu. To kalau O ya U tu iya di kayak gitu, lebih yang kalau ada jakunnya turun gitu. Kalau saya jadi tone colornya bulat O. Ya. Mas Gilang gimana nih? Gong. Oke, kalau menurut saya tone color atau warna suara itu kan karakter ya teman. Jadi setiap orang kan punya karakter masing-masing dan bisa disebut juga standarisasi. Mungkin Kak Sevin punya standar warna sendiri, Kak Bara punya standar sendiri. Nah begitu juga saya. Jadi menurut pengalaman saya kemarin karena background saya main trombon dan punya latar belakang orkestra juga, sebenarnya brass itu ketika kan punya beberapa punya level warna suara itu sendiri. Jadi untuk anak orang beginner atau awal dia main brass itu pasti akan muncul suara, kalau orang bernyanyi bintang kecil gitu ya. akan seperti itu naturalnya, karena memang aliran darah atau ambasirnya belum terbentuk. Nah dengan distimulus latihan yang bagus, akhirnya terbentuklah warna suara yang warm, sebenarnya warna suara yang hangat mungkin ya. Nah itu juga yang dipakai oleh orkestra. Nah tapi kembali lagi teman-teman, warna suara itu sendiri itu akan mengikuti lagu yang dimainkan. Ibaratnya gini, kita main jazz gitu ya, American jazz, American style, kayak gitu ya. Nah itu nggak cocok kalau dengan warna tone color yang Iya sih. Iya kan sih. Sebenarnya, iya. Nah jadi untuk tahapan awal, kalau saya sendiri cita-citanya saya kepinginnya punya brass yang warna suaranya itu brassy banget, bukan hangat banget, sebenarnya enggak. Nah karena sebelum teman-teman itu mencapai titik brassy yang
terbuka yang hangat itu tadi, teman-teman akan melewati warna suara yang bulat itu tadi. Jadi tahapannya ketika teman-teman awal nih niup, itu akan dulu kan, cempreng, terus bindeng kayak gitu. Nah terus baru terbuka, suaranya hangat. Nah kalau naik level selanjutnya itu akan mengeluarkan suara brasinya itu tadi, kayak contohnya mungkin Carolina Crown ya. Iya. Itu kan berasi banget, tapi itu nggak sobek. Iya. Itu nggak sobek, tapi juga nggak bulat. Jadi ya itulah yang membedakan brass orkestra dengan brass marching. Nah itu cita-cita saya. Jadi untuk membutuhkan waktu sekian itu menurut saya butuh proses yang panjang. Nah akhirnya begitu saya melatih isi 2017, 2018 UPN, akhirnya ya pol mentok, akhirnya kebatas waktu ya sampai WAM itu tadi. WAM-nya itu tadi juga masih belum maksimal gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa untuk membentuk warna tone color di brass itu butuh proses yang panjang. Jadi harapannya buat teman-teman pemula itu sabaro, jadi ojo ke susu ngono loh. Bahasa Jawanya gitu. Jadi jangan terburu-buru, sabar, karena memang untuk membentuk warna suara itu punya proses tersendiri. Panjang. Itu aja sih. Mohon maaf kalau terlalu panjang penjelasan saya. Itu mungkin yang jadi salah satu latar belakang dari ya sebaiknya latihannya jangan setahun terus harapannya sudah jadi gitu ya. Apalagi dari nol. Makanya kontraknya panjang lah ya, 5 tahun gitu lah ya. Benar. Ahai. 5 tahun konsisten lagi yang Itu dia. Nah, tapi memang bener nggak sih, maksudnya kita dari nol gitu. Misalnya gini deh, kita dapat anak baru lahir gitu kan, umur misal 5 tahun gitu, tapi dipaksa harus ikut lomba taraf internasional tapi waktunya cuma pendek banget gitu loh, ya kan akhirnya nggak bisa ngejar banyak-banyak. Orang dia belajar jalan aja belum lancar gitu. Akhirnya sulapan Mas. Iya. Jadi efeknya kalau sulapan ya nggak bagus juga ke jangka panjangnya. Jangka panjangnya nggak akan. Oke. Ya mungkin untuk lombanya mungkin bisa, tapi ke depannya. Tapi rasanya bisanya juga bisa hoki-hokian Bisa-bisaan juga ya maksudnya ya. Oke. Nah, berikutnya nih. Jadi kalau udah display, kan lagunya udah transfer nih, tank gitu kan. Terus kemudian display. Biasanya teman-teman brass ini membalancing brassnya atau membalancing squad brassnya gimana sih di lapangan? Mas Bara dulu. Maksudnya positioning atau apa ini? Iya, membalancing sudah display, sudah di posisi display, brassnya diminta live, kan kemudian rasa-rasanya harus dituning lagi lah ya, untuk balancing biar low brassnya nggak timpang, high nggak too much, kayak gitu-gitulah. Itu gimana tuh biasanya prosesinya tuh di sana Mas Bara? Kalau saya pribadi ya mungkin nggak tahu salah benar, mungkin nanti rambatan suara nada bawah kan lebih lambat daripada frekuensi yang tinggi ya. Berarti kan low brass lebih lambat daripada high brass. Nah, nanti kalau misal dalam posisi display ketika trompetnya di depan ya berarti jangan terlalu powerful. Nah, kalau tubanya yang di belakang ya keluarkan effortmu untuk sampaikan nadanya ke depan. Jadi sampai depan itu pastikan nadanya itu apa ya? Balance. Treble-nya nggak kelebihan, terus yang middle juga pas, tapi juga nggak terlalu besar di low brassnya. Kalaupun misal kebalikannya, low brassnya misal positioningnya di depan atau trompetnya yang di belakang, ya berarti trompetnya yang harus lebih effort untuk sampaikan nada ke depan gitu aja sih sebenarnya. Tinggal bermain apa ya power, tapi juga nggak ngelupain apa ya tone color tadi. Nggak ngelupain tone color tadi dengan keseragaman tone color, dengan keseragaman cara bermainnya yang benar, kayak gitu sih kalau dari aku. Kalau Mas Gilang? Ya, jadi mungkin yang apa Kak Bara sampaikan tadi saya sependapat. Jadi tapi ada nggak ininya juga sih, jadi nggak sependapatnya juga. Jadi menurut saya mungkin setiap brass atau setiap instrumen itu kan punya velocity sendiri. Velocity itu kecepatan rambatan bunyi. Jadi mungkin untuk di timing akan seperti itu. Tapi ketika di balancing itu kan ketika tuba ada di posisi di depan, otomatis ketika suara forte, ibaratnya forte itu ada 4 level.
Nah, itu menurut saya ketika kita penggarapan balancing itu harus ditentukan juga. Oh, ketika dia posisinya di sini, dia harus niup seperti ini. Jadi biasanya yang saya lakukan ketika nggarap musik itu langsung dipositioning saat display dan memainkan lagu tersebut. Jadi itu akan lebih efisien untuk mengatur balancing itu tadi. Kalau menurut saya. Jadi sekalian aja orang mainnya juga display, nggak konservis kan, nggak seperti orkestra yang duduk diam di situ. Nah, maksudnya saya biasanya melakukannya sesuai positioningnya masing-masing. Jadi kalau di chart A mainnya letter A gitu, ya disesuaikan. Oh, apa tuh banyak terlalu keras di sini, padahal yang dimau forte nih ya. Nah, tapi di depan. Nah, berarti kan nggak usah terlalu keras, juga dia akan muncul sendiri. Itu kalau tentang balancing menurut saya. Mas Syafin gimana Mas? Kalau saya sih dari sebelum mereka masuk ke display itu diberitahu dulu atau dijelaskan tentang peranannya mereka masing-masing. Maksudnya ada peranan melodis, ada peranan si counter melodi, ada peranannya sebagai pengchord yang ngasih long tone panjang lah. Itu ya dikasih tahu kalau misalnya kamu bukan melodi jangan terlalu besar. Dan nanti akhirnya begitu masuk di display, saya selalu mesen sama si tukang bikin drill ya, wah tolonglah kalau kasih tuba jangan terlalu di belakang gitu. Kasihan mereka udah latih gede harus pump gitu, nanti belum lagi kalau misalnya mereka ketemu bass drum itu tutup suaranya itu kan. Nah, saya bilang minimal di tengah lah gitu. Nah, terus kalau misalnya kamu mau bikin apa ya kak namanya yang semua jadi garis panjang terus maju ke depan, apa ya, front company front. Nah itu kalau kamu mau bikin company front, wah saya minta tolong nih tubanya jangan jadikan satu, mencar dari setiap titik ujung sini sampai sini tuh ada tuba. Karena di brass sendiri saya bilang bahwa kalau kamu mau dengar dengarnya tuh suara tuba, karena suara paling pulen tuba punya gitu. Jadi patokan suaramu ke tuba gitu sih kalau saya balancingnya. Tapi sisanya udah disampaikan sama mereka berdua, Kak Bara sama Kak Gilang, maksudnya kalau mau forte ya saling support gitu, jangan kamu besar sendiri. Dan punya peranan itu penting sih. Kamu sadar bahwa kamu counter melodi atau kamu sadar kamu bukan melodi, ya jangan terlalu besar. Tahu peranan gitu sih kalau saya, Pak. Berarti kalau dapat musik sudah ada tanda bacanya, begitu masuk display tanda bacanya apa kabar tuh? Nah, bar 1 sampai bar 10 F gitu. Ternyata di lapangan posisinya nggak lurus gitu, maksudnya nggak sebelahan gitu semua, nggak sok konservis, tapi ada tadi ya, ada di belakang, di kanan apa segala macam. Berubah nggak sih itu secara nggak langsung? Jadi kalau dari aku itu maksudnya nggak tahu ya, ketika lihat part di situ forte gitu ya. Nah, Di skor musik ya? di skor musik forte. Nah, sebenarnya itu bukan forte individunya, tapi yang terdengar dari depan. Jadi keseluruhan. Outputnya ya? Jadi kalau seandainya kita maunya forte nih, tapi melofonnya ada di depan banget, nggak mungkin dia forte kan? Nah, akhirnya yang disuruh forte yang sekitar apa yang di belakangnya, ibaratnya gitu. Tapi maksud musiknya di bagian sebelumnya, contohnya pianonya di volume 10. Nah, fortenya di angka 80. Nah, jadi saat kita menggarap lagu di depan atau di atas, yang ya itulah dinamika yang tertulis itu yang kita dengerin sebagai seorang penggarap musik. Jadi bukan apa yang dia mainkan, bukan melulu, tapi apa yang penggarap musik atau penonton dengar. Itu kalau aku setuju sih, maksudnya kalau menemukan kondisi kayak gitu biasanya aku tanya dulu musik arrangernya ya bareng kan, duduk di atas di scaffolding, wah gimana suaranya udah enak belum, oh ternyata Vin yang sebelah sini kurang, baru saya turun kan, ayo naikin suaramu, maksudnya suara per line-nya ya, bukan individunya, baru naik lagi ke atas, wah gimana suaranya, oh udah mendingan lah, itu aman berarti. Itu kalau misalnya dia bilang oh masih kurang forte ya, berarti saya kerjakan lagi di bawah gitu sih, maksudnya lebih komunikatif juga sama musik arranger gitu kan. Mas Bara mungkin ada tanggapan tadi? Tanggapan saya tuh bingung mau nggak setuju tapi setuju semua dari tadi. soalnya di settingnya kalau bisa ada yang nggak setujunya Iya, ya. tadi gitu. Kita buka ini. Kalau ada yang nggak setuju ya, Iya. gimana? Setuju terus. Nggak, karena Masuk ini tadi. karena kadang yang saya temui gitu ya, saya temui adalah cara baca partitur musiknya kemudian diterjemahkan
100% baku di lapangan display gitu. Jadi memang sebenarnya enggak lah ya. Enggak. Maksudnya juga menyesuaikan gitu lah ya. Menyesuaikan. Menyesuaikan positioning, belum lagi menyesuaikan ternyata alur ceritanya di tengah perjalanan sedikit berubah. Belum lagi lah ya, belum lagi bahas itunya, belum lagi depannya kalau brass terus depannya ada color guard berubah lagi juga. Kayak gitu-gitu lah ya. Karena memang yang kita kerjain musik marching ya. Iya. Kalau orkes atau apa musik duduk ya Oke, sedikit lah. Mungkin kalau baca kayak gitu aku nangkapnya gini Kak, oh misalnya baca partitur nih, terus nge-screening siapa displaynya, oh maksudnya si musik arranger nih dia tuh mau nge-build up gitu, terus menyesuaikan sama chartnya, oh ternyata benar dari bentuk bina-bina akhirnya jadi plug jadi satu kayak grande lah misalnya. Iya, Oh ini berarti dia mau build up nih, berarti tinggal tanya ke musik arranger ya, kamu besarnya seperti apa, dan gitu sih. Karena berikutnya yang juga harus cincai sama teman-teman di perkusi juga ya, Iya. baik battery nih ya Iya, biasanya betul. battery untuk supportnya ke depan bagaimana, belum lagi pitnya juga ya. Bener Kak. Oke, wow mantap banget nih. Seru deh. Aku nggak jawab ya. Nah ini berikutnya nih, teman-teman kan pelatih brass nih. Nah rasa-rasanya punya bukan mimpi ya, tapi punya idealis terhadap komposisi brass yang ideal menurut teman-teman nih. Nah kalau menurut teman-teman secara jumlahnya berapa sih, sama pembagian rinciannya berapa sih? Mungkin termasuk sama alatnya juga nggak apa-apa. Mas Bara dulu deh, monggo. Kalau berarti komposisi ya? Ini kalau komposisi untuk favorit tuh jujur aja belum ada, belum nemu yang wah enak nih kalau 64 tuh enak kalau 48. Karena selama ini yang ditemuin di lapangan nggak melulu dengan komposisi yang udah pas, misal 16 8 8 16 kayak gitu, terus jadi balance belum terlalu nemu. Jadi tapi untuk yang selama perjalanan ini disenengin ya 48 dengan 16 trompet, terus 8 melofon ya kan, 8 middle, 8 tuba atau apa namanya, Bariton. dan 16 bariton. Itu- 16 bariton itu juga mungkin kadang bisa 8-nya UFO atau gimana, Oke. sesuai kebutuhan. Oke. Mas Sevin mungkin? Kalau saya sih mungkin karena setiap 2 kali ngelatih ini masuknya ke HBH gitu, maksudnya dalam lapangan yang indoor gitu. Favoritnya jujur jatuh di angka 42. 42 ya. 42 Kak. Itu dengan komposisi trompetnya berarti ada 14 di sana, yaitu dengan pembagian 5 trompet 3, 4 trompet 2, dan 5-nya lagi trompet 1. Kemudian untuk melofonnya berarti kan dia 7 tuh. Untuk melofon satunya 3, melofon 2-nya 4. Kemudian untuk tuba fix 7, kalau bisa kontra semua. Wow. Oke, terus untuk di baritonnya sendiri UFO-nya 5, bariton 2-nya 4, kemudian bariton 1-nya 5 gitu. Kenapa saya milih kayak gitu? 5 4 5 karena saya ini merasa bahwa suara 3 ini harus naik gitu, harus ngangkat. Karena begitu suara 3 itu ngangkat, jadi suara 1 dan 2 ini akan ke backup dengan baik gitu. Makanya saya menempatkan suara tengah tuh 4 cukup gitu. Nah kemudian kenapa di angka 42? Karena perbandingan 5 4 5 ini nggak jauh. Kalau misalnya saya pakai 48 tuh akan jadi 6 4 6 harusnya. Nah, gitu. Kemudian juga salah satu alasan 42 adalah juga nyari 8 tuba itu susah. Dalam artian susah adalah alatnya. Semangat. Cari pinjaman alatnya terus. Nggak ada. Apalagi kalau mau kontrak semua, aduh bingung. Jadi udah ikutin apa yang dipunya bandnya, dan ya realistisnya aja saya memilih tuba itu 7. Nah patokannya dari situ kan. Akhirnya tuba 7, melofon 7, nah sisanya 14. Itu sih kalau saya. Mas Gilang mungkin? Duh. Sebenarnya kalau idealnya itu yang penting balance ya. Jadi kalau seandainya trompet sama baritonnya itu 16, berarti melofonnya setengahnya 8, terus tubanya 6. Nah itu menurut saya komposisi yang itu tinggal dikalikan aja apa skala menurut. Kalau kita apa tanya detailnya berapa, ya cita-citanya ya tubanya 24 gitu cita-citanya. Cita-cita kan boleh. Boleh, bebas. Tapi realitanya kan saat ini apalagi ngelatih di unit kampus ya. Unit kampus itu sangat susah SDM-nya,
sangat susah apa namanya alatnya juga, sebenarnya komitmen anggotanya juga. Jadi pesan saya ke teman-teman, kalau sudah menentukan bergabung di marching band, tolonglah lebih konsisten lagi. Tolonglah. Jadi karena suara yang besar dengan rambatan suara yang enak itu juga apa ya, harus disupport dengan player yang nggak bisa sedikit teman-teman. Jadi paling nggak 46 kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman yang udah komitmen ikut marching band, harapan saya setelah menonton video ini apa ya, lebih konsisten latihannya, lebih ini lagi, karena agar apa ya, lebih mudah ya kita garapnya. Ini juga ini kali ya, apa, brass itu kan section yang paling besar lah, bisa dibilang begitu gitu. Kalau color guard umumnya kan 24, 20, 22 kayak gitu. Kalau battery ya mungkin 15, 16 di angka segitulah. Brass ini yang rasanya memang butuh kerja keras sekali gitu ya. Orangnya paling banyak, beban musik dan displaynya juga paling banyak. Di saat lagi perkusi main PF gitu ya, brassnya juga harus display gitu kan ya. Dan ditambah juga tadi mengingat obrolan yang tadi di depan bahwa kalau bisa ya apa ya, jangka waktunya yang dari awal basic sampai menuju tiup ya konsisten gitu ya, mainin lagu sampai selesai lomba. Kalau tengah-tengah cabut ya repot juga ya, pusing ya kepala ya Mas ya, Pecah. Karena ya balik lagi, apa ibaratnya kita ngomong masalah tone color yang tadi, itu kan butuh proses yang panjang. Sekarang kamu latihan cuman 3 bulan gitu ya, mepet-mepet hari H kamu daftar, terus ya mau dapet tone color seperti apa. Nah itu sih, Terlepas itu orang udah jago ya, tapi tetap pasti tone colornya pasti beda kalau Untuk proses bareng blending lah. bareng sama tim yang udah jadi apa ya, yo paling enak yo lah iso konsisten ya, kalau bisa bahasa Jawa. Kalau bisa konsisten gitu ya. konsisten. Kalau aku bilang, saya mending terima anak benar-benar dari nol tapi dia Tapi, konsisten itu. daripada saya harus terima anak-anak jago gitu. Memang gitu sih. Oke, sip, mantap. Oke, kita akan kembali lagi setelah Pesan-pesan yang mau lewat ini. Sampai nanti, bye. Oke, kembali lagi nih bareng kita masih di channel ngobrol soal marching brass nih. Kalau valve oil sama grease itu biasanya diberikan atau di setnya kapan sih ke alat oleh anak-anak, atau maksudnya yang ngasih order itu ke anak-anak kapan sih? Mas Gilang dulu boleh? Biasanya jadi kan kalau valve oil terus grease itu kan kalau ibaratnya kita di motor itu kan kayak ganti oli ya, jadi itu adalah rutinitas. Cuman kan kalau di motor kan setelah kilometer keberapa gitu ya idealnya untuk dipasang. Tapi biasanya kalau teman-teman sudah mulai latihan dan rutin tiap minggu gitu ya, apa tiap hari, maksudnya 1 minggu 3 kali gitu ibaratnya, itu biasanya teman-teman itu akan ngasih valve oil itu biasanya 1 minggu sekali. Kenapa kok nggak tiap hari Kak? Jadi gini, ketika motor itu tadi diganti ulip tiap minggu, itu kan juga nggak berfungsi kan. Nah makanya pengalaman saya di marching band, ngajar di marching band itu biasanya teman-teman ngasihnya per minggu untuk valve oil. Nah tapi tergantung juga ketika
dia ngerasanya bener-bener udah susah atau partnya memang harus pencet terus gitu ya, mungkin akan lebih gampang seret atau gampang apa bahasa Indonesianya seret ya, Macet. ngadet nggak lancar gitu. Nah itu baru dikasih. Sebenarnya sesuai pemakaian, tapi normalnya itu seminggu. Kalau grease itu biasanya bulanan sih kalau grease, karena dia nggak dimaju mundurin, itu bener-bener setiap nada maju mundur itu kan nggak. Kalau seandainya valve oil kan setiap nada kan pasti dia akan pegasnya akan terpakai. Jadi kalau grease itu lebih lama dia kan, karena kalau grease itu juga model teksturnya kayak salep sih, jadi lebih awet. Itu sih kalau waktunya ya. Kalau Mas Sevin? Kalau saya sendiri sih untuk pemberian valve oil itu pasti setiap mau latihan kalau saya. Terus untuk slide grease-nya setiap di akhir selesai latihan. Kenapa seperti itu? Selalu gitu ya? Selalu. Ini ngomong latihan reguler berarti ya? Reguler. Setiap kali mau latihan kasih gitu. Kenapa? Kalau saya biasanya kalau kamu mau latihan sekalian dicek atau dibuka itu madet atau enggak, terus kasih valve. Dan nanti sehabis latihan itu dilap. Nah biar apa? Biar kalau ditinggal tuh dia nggak menumpuk. Takutnya entah nanti bisa jadi berlumut, karena kan sisa-sisa air liur tuh pasti ada lah ya, walaupun dibuang water key itu tapi masih ada nyangkut di di valve itu. Kalau misalnya kecampur sama valve oil kan juga gimana gitu rasanya. Jadi kalau aku bilang ke anak-anak, selesai kamu latihan, kamu lepas itu semua, kamu lap. Nah sembari kamu lap ini, pas mau pasangin lagi tuh kasihlah slide grease, biar next kamu latihan tuh masih bisa dibuka enak, nggak nyangkut-nyangkut. Gitu sih kalau saya. Jadi jatuhnya slide grease dan valve oil saya masuknya ke manajemen daily perawatan. Oke, berarti habis habis apel tutup baru di itu oke. Terus habis apel mau latihan tuh sebelum mereka pegang alat wajib kamu kasih valve oil biar nggak ngadet. Kadang kan gak enak kalau misalnya kita latihan pemanasan, yuk cek sol bla bla bla, tiba-tiba Kak izin mau kasih valve oil, kan tuh ganggu tuh kayak gitu. Ganggu fokus bla bla bla. Jadi lebih baik di awal sekalian semuanya rata. Kalau saya gitu kan. Mas Bara gimana? Kalau aku lebih fleksibel sih, maksudnya apa ya? Kalau yang pasti pemahaman tentang alat kan tanggung jawab individu masing-masing player kan. Jadi pastikan sebelum latihan dicek, ya gitu aja. Ketika emang pas dicek valve-nya macet, ya udah kasih. Kalau emang belum, ya nggak usah. Karena nggak seboros ini sih, mungkin duitnya nggak sengalir ini juga. Ya itu valve-nya kalau misal macet ya dikasih, kalau enggak ya udah nggak usah aja, nggak apa-apa. Oke. Terus kalau masalah grease nanti kan setiap habis latihan pasti dibersihin tuh, masalah liur-liur kan di akhir slide-nya dibuka gitu ya. Pas lagi buka atau masuk gitu kan kerasa ini macet apa susah atau gimana. Kalau emang udah ngerasa susah baru dikasih, kalau belum ya nggak usah, nggak apa-apa. Kalau saya pribadi sih gitu soal kalau macet. Jadi lebih fleksibel aja masalah minyak sama grease. Oke, mantap. Oke, sekarang berikutnya nih soal bersihin alat brush nih. Kan pasti metodenya beda-beda lah ya. Nah ini pengen berbagi juga buat teman-teman biar yang nonton video ini bisa jadi lebih paham dan tahu nanti mau ngambil yang mana. Kalaupun ini berbeda maintenance-nya ya nggak masalah lah ya, karena ini kan juga menyesuaikan juga. Kalau Mas Bara cuci alat brush tuh biasanya gimana sih? Caranya ya caranya yang pasti, karena kan ada tuh Mas orang yang bilang pakai air dingin, air panas, air lahar, ya bebas lah. Pecah gitu. Kembali lagi dia meneleh dia. Nah itu sebenarnya nggak karena nggak begitu tahu tentang hal itu, jadi ya bebas aja lah, mau pakai air dingin ya monggo, kalau mau masak dulu ya nggak masalah. Tapi sering kali pakai air biasa, pakai air keran biasa, nggak air dingin yang dari kulkas juga enggak, jadi air yang biasa. Terus cucinya juga pakai yang pasti dicopotin semua dulu, pastikan partnya nggak hilang, ditaruh dengan rapi, terus dicuci biasa, digosok bodinya, valve-nya, Sabun nggak sih? pakai sabun. Sabun apa biasanya Mas Bara?
Sebut merek ini, sebut sabun cuci lah. Sabun cuci baju. Bukan, sabun cuci yang piring. Piring ya. Oh, oke. Yang baju kadang kan lebih Oke. lebih bahaya kan. Oh, yang merek Santer itu ya. Wah, sinar cahaya, sinar cahaya. Oke. Kalau Mas Gilang? Kalau nyuci alat, nah ini banyak kan kalau menurut saya, nah banyak kan teman-teman itu ketika masang slide grease itu slide tuning slide itu ada yang pakai sarung tangannya itu pakai sarung tangan. Nah menurut saya itu bahaya. Jadi ketika slide di slide tuning itu yang warna kuning itu teman-teman, itu ketika dia kena kain, terus kain itu kan biasanya ada serabutnya sih, ada yang kayak ketinggal. Nah di situ biasanya serem teman-teman. Nah jadi mending kalau seandainya mau maintenance alat atau ngasih grease atau mau mau cuci itu, kalau bisa nggak usah tangan bener-bener tangan kosong nyeker gitu. Itu jadi terus masalah air. Nah kalau saya sendiri merekomendasikan, nggak tahu ya entah bener entah salah, tapi menurut pengalaman saya pakai air hangat fungsinya untuk bakteri-bakteri yang di dalamnya itu sih. Karena kan ketika ibaratnya alat itu kan nggak dipakai oleh satu orang kan. Nah, alat itu kan biasanya kan inventaris sebuah lembaga gitu ya, entah itu institusi entah itu apa itu. Nah setidaknya dia kan akan berpindah tangan. Jadi sebelum anak-anak itu memegang alat, saya akan jelaskan dulu organologi alat itu tadi. Oh ini ada mouthpiece, ada bore, ada water key, ada apa. Setelah itu mereka akan cuci alat mereka sendiri dengan air hangat agar bakteri-bakteri yang di dalamnya hijau-hijau itu mungkin ya, itu mereteli. Jadi terus yang kedua pakai, aku lupa namanya, yang panjang lemir itu apa sih? Terus ada sikatnya, bisa dimasukin. Nah, bisa kalau bisa pakai itu. Jadi bener steril di dalamnya. Jadi meminimalisir bakteri lah. Nah terus setelah itu udah dilakukan, agak dikeringin, dijemur di angin biasa, dilapin lagi. Dah untuk daily perawatannya itu ya itu tadi, setiap sebelum dan sesudah latihan itu dilap, air yang dirinya dikeluarin. Nah tapi Mas Evin, kayaknya kalau saya pengen tanya, ketika dilap gitu valve-nya ya, ini bawahnya tuh yang bolong-bolongnya itu loh. Oh ya, berarti dalam valve-nya itu dilap pakai kain. Biasanya kalau nggak flanel atau kanebo. Biasanya warna biru tuh apa ya? Flanel. Bukan flanel juga, dia kayak serabut gitu loh. Microfiber ya gitu. Bisa pakai itu. Jadi itu dipastikan nggak ada yang ketinggalan kan? Enggak, jadi cuma yang bawah yang bulat-bulat itu cuma diserap gitu doang. Udah, yang penting dia kering. Iya. Soalnya takutnya ketika ada serabut dari kain itu yang ketinggal, itu malah bahaya juga. Itu kalau ya monggo kita diskusi ya kan. Jadi mungkin ya karena ketika yang di dalam entah itu valve, entah itu slide tuning, itu paling rentan paling bahaya kalau seandainya itu ada kain tipis yang tertinggal di dalamnya. Kalau menurut saya, karena emang settingannya kan udah presisi. Settingannya udah presisi, bahkan kalau seandainya bengkong sedikit nggak bisa ya. Itu kalau udah bocor situnya akan sulit. Itu sih kalau dari saya. Oke. Mas Evin mungkin kalau dari saya bersihin alat atau cuci-cuci itu gimana? Bersihin alat tahapannya pasti memang benar, keluarin dari case-nya dijemur untuk ngilangin bakterinya, kemudian alatnya ini dipretelin sampai benar-benar lepas. Terus setelah pretel ini kalau dari saya masuklah ke air hangat gitu Pak, karena biar dia mengangkat minyak-minyak yang ada di dalam. Berarti direndam maksudnya? Direndam, didiamin. Kalau saya sih biasanya diamin 10 menit sampai 15 menit sampai ngeliat gitu, biasanya air itu kelihatan dia, ada minyaknya keangkat tuh kelihatan, ini berarti udah gitu. Nanti kalau udah, alatnya dikeluarin lagi, taruh di tempat itu. Air ini saya ngomongnya bathtub ya, kalau saya bersihinnya di bathtub gitu. Airnya diganti nih, air yang dalamnya dibuang, terus ganti air dingin biasa. Nah itu baru buat nyuci pakai sabun matahari tadi. Baru bener kata Kak Gilang, dimasukin ke dalam jolok-joloknya. Papa lemon. Nah sama ini saya nggak tahu benar atau enggak ya. Di tuning slide itu kan dia warnanya kuning, Wak. Ya. Nah kadang tuh ada sampai warnanya hampir menghitam atau udah tebel banget lah. Nah itu saya sih bersihinnya pakai
spons tapi yang belakangnya tuh yang serabutnya itu. Yang hijau. Yang hijaunya tuh saya cuma ginikan doang, nanti dia kembali kuning itu. Jadi biasanya ada kelihatan dua. Ini yang warna putih, ini yang masih kuning, masih bagus. Nah dalamnya itu bisa hitam nih. Gak enak lagi lihat. Nah itu saya bersihinnya pakai spons tadi yang dibalik, seret gitu, itu dia udah hilang dia tuh. Atau kalau masih perlu ekstra ya digini-giniin dikit. Gitu sih. Habis itu kalau udah bersih, udah disabunin, dikeringin. Nah, habis dikeringin baru kasih slide grass, bla bla bla, habis itu dimasukin lagi ke alatnya. Nah terus habis sudah semuanya ini masuk di alatnya, baru tuh aku pakai sarung tangan biasanya. Tapi ini kalau udah masuk semua loh ya. Udah masuk semua. Nah baru dipolis. Dikasih apa ya Pelindung disebut ya pokoknya dipolis biar dia mengkilap lah itu. Kilap. Nah itu kenapa aku pakai sarung tangan, biar tanganku nggak nyeplek lah situ, nggak ada bekas sisanya. Nah sama ini biasanya kalau anak-anak itu nyuci alat, kadang tuh di antara cap button, batang, terus sama tempat pemutar, itu ada warna hijau-hijau atau karet-karet gitu. Nah itu biasanya kalau mereka nyuci dan itu hilang, itu mereka kayak udahlah fine aja, biasa aja, karena itu bagian yang kecil, bagian yang tipis. Wah itu bahaya coy, maksudnya bahaya adalah itu mengganggu pendengaran telinganya pelatih. Begitu itu nggak ada, waduh suaranya nggak enak banget. Ada rim shootnya ya. Jadi kita mau dengar do re mi fa sol la si do mereka gitu jadinya. Nah itu Dia kayak harusnya ada peredamnya maksudnya. Maksudnya gunanya karet itu kan membuat meredam itu kan. Nah maksudku buat teman-teman yang karetnya itu nggak ada atau iya nih bentar di suaraku cetak, coba dilihat itu hijau-hijaunya masih ada nggak di atas sama di bawah dia biasanya. Hijau atau hitam biasanya? Ya biasanya karet lah gitu atau kain. Nah itu bisa diganti teman-teman. Itu bisa kalian beli kain atau beli bisa apa? DIY lah ya. Iya bisa dibikin lah. Terus dibikin digunting bulat sesuai sama capnya masing-masing alat gitu. Jadi biar nggak sakit ya cetak gitu. Nah itu nanti buat teman-teman di rumah pastiin tuh alatnya kalau ternyata dibunyikan cetak-cetak ya berarti itunya hilang gitu lah ya. Bisa jadi hilang atau sudah tipis lah dia. Peredamnya. Siap. Nah next nih. Jadi kalau teman-teman di UKM marching band di masing-masing unit atau kampus kan setiap kali ada anggota baru atau anak baru diksar lah kayak gitu-gitulah. Sebenarnya rekrutmennya untuk di trompet bagaimana sih, struktur gigi, bibir kah apa, atau dia Defton tadi sempat dibahas, atau standarisasi apa sih yang harus kamu bisa main brass nih, kamu nggak bisa main brass nih, kayak gitu-gitulah. Itu apa sih? Mungkin Mas Gilang. Kalau guys, jadi kalau saya ke section gitu ya, ibaratnya kita udah tes apa namanya? Placement. Udah tes placement. Kalau seandainya brass itu syaratnya kalau dari saya jangan sampai Defton gitu tadi. Jadi tidaknya dia ada nada dia bisa ngikutin. Berarti dia musikalitasnya sudah ada, jadi kita tinggal asah. Nah, ketika sudah di situ biasanya untuk menentukan dia ada di section mana itu di postur badan sih. Kalau postur gigi, nah syaratnya kalau dari saya jangan berbehel. Itu wangel, sakit. Jadi dulu pernah saya punya murid teman-teman itu dia berbehel. Itu 2 tahun dia niup. Tone colornya tetap aja susah, bahkan nggak bisa, susah. Tapi bisa niup? Bisa niup tapi ya bindeng itu tadi, karena kan ketika kita meniup itu kan bibir atas ya, yang bagian tumpuan gitu ya, itu susah, bener-bener nggak bisa. Jadi harapannya untuk teman-teman yang mau belajar brass atau berkomitmen mau belajar brass, kalau mau behelan nanti dulu deh. Kalau udah selesai kompetisi atau kamu udah nggak mau niup lagi, nah baru tuh. Karena itu sangat sulit sendiri dan sampai sekarang saya cari referensi buku untuk menangani metode teman-teman yang berbehel juga masih belum ada metodenya seperti apa. Terus yang kedua, kalau seandainya giginya ada gingsul kayak Dracula gitu ya, berantakan tuh giginya. Kalau menurut saya nggak masalah karena itu bawaan dari lahir sih. Jadi nggak seperti behel itu tadi. Kalau menurut saya artinya masih bisa di maintain lah ya. Masih bisa di maintain di training lagi. Oke. Terus
untuk menentukan section tadi itu ya, postur tinggi badan. Kalau seandainya dia besar terus tinggi, kalau bisa ya dituba. Kalau orangnya pendek-pendek kayak minion gitu tuh janganlah kasih tuba, nanti dia nyelip di dalam tubanya. Nah, iya, jadi itu aja sih kalau ini kalau dari saya yang paling penting di brass itu kalau bisa jangan buta nada dan jangan buta, kalau buta tempo jangan juga ya, jangan juga. Jadi tesnya dua itu, jangan buta tempo sama buta nada. Nah itu aja. Bisa mungkin enggak. Kalau saya. Mas Sevin? Kalau saya sih Kak, untuk awal pasti saya selalu standarnya ada 3. Di awal saya bilang ada breathing, ada solfege, dan ada tempo. Nah tapi begitu dia nggak bisa, saya nggak langsung bilang kamu nggak boleh di brass, enggak. Itu sebagai patokan saya bahwa saya harus kerja ekstra di bagian mananya nanti. Misalnya Bara nih, dia breathingnya bagus, solfege-nya bagus, tapi temponya hancur, jadi saya kerjanya di situ. Nah, terus kemudian sebenarnya nggak setuju nih kalau misalnya Kak Gilang bilang postur itu menentukan. Aku bilang no, saya dari kecil tinggi saya nggak pernah nyampe 160 dan saya ditempatkan pelatih saya di kontra. Sekarang nggak 160. Terakhir main masih kontra. Sekarang nggak pernah 160, 159 tinggi saya, mentok di situ. Maksudku tinggi player itu sebenarnya nggak berpengaruh sih, yang penting badannya dia tuh siap buat mengangkat itu. Dan secara postur badan, secara fisik itu bisa dibentuk. Maksudnya kalau memang kamu nggak kuat ngangkat kontra, ya rajin-rajinlah push up, rajin-rajinlah nge-gym. Kalau kamu nggak kuat angkat bariton, rajin-rajinlah apalah itu yang bisa mengakali tangan kamu kuat. Kalau untuk pengalaman saya sendiri Kak, saya masuk brass itu tujuan utama saya ikut itu biar asma saya hilang Kak. Berharapnya dengan latihan breathing, awalnya berenang tapi tenggelam, takut. Akhirnya nanya mama nih, "Ma, apa sih yang bisa mendukung itu? Coba deh kamu masuk alat tiup itu kayak apa, kan mengatur pernapasan tuh. Boleh deh Mak, itu kelas 3 SD." Akhirnya masuk sana, setiap kali latihan Kak pulang pasti ke rumah sakit. Karena dekat dari tempat latihan ke rumah sakit itu dekat, buat minta oksigen, selalu bengek tuh Kak. Akhirnya sempat hilang itu di kelas 6 SD apa SMP. Maksudnya ketika saya punya kemauan, ketika saya punya tujuan, dan ini buat teman-teman baru nih, sebelum kalian masuk lebih jauh, begitu kamu milik UKM marching band, begitu kamu milik section brass, tahulah tujuanmu mau ngapain gitu. Karena begitu kamu tahu punya tujuan, begitu kamu tahu mau ngapain, seenggaknya kamu ada pacuan gitu loh. Kayak mau datang, nanti loyal tuh akan terbentuk dengan sendirinya. Dan teman-teman pelatih juga tidak perlu untuk minta anak kamu untuk loyal, ayo dong loyal, ayo gitu, enggak. Yang perlu teman-teman lakukan adalah beri dia pemahaman, beri dia tujuan, beri dia arahan untuk dia menggapai tujuannya. Itu sih. Karena saya gini, saya di UGM pernah menemukan, ini mohon maaf ya, saya pernah menemukan anak itu bibirnya tidak normal Kak, tidak seperti kita biasanya. Oh, sumbing gitu ya? Iya. Entah sumbing atau bekas operasi, saya kurang paham. Di tiap section tuh dia nggak diterima Kak. CG nggak mau karena fisiknya, di pit nggak mau, di battery apalagi nggak mau. Ya pasti saya terima loh. Ini bisa dibentuk, bibir bisa dibentuk, ambasir tuh nggak cuma di tengah, setahu saya ya, bisa di kiri, bisa di kanan, itu bisa bisa dimanipulasi lah. Nafas bisa diarahin, fisik bisa saya bentuk gitu. Jadi nggak ada alasan buat rusak gigi, kamu rusak bibir, kamu nggak bisa jadi pendes, nggak ada alasan itu sih. Kecuali kalau memang Anda nggak punya mulut, nah itu baru. Gitu kan. Ini kalau behelan Pak? Kalau behelan ya saya setuju. Maksudnya jadi pendes bisa, tapi cuma nggak maksimal. Ton colornya pasti agak Nggak maksimal banget lah ya. Oke. Ya itu tadi susah. Cuma akhirnya memang si anak ini yang awalnya pelatih lain tuh mendiskriminasikan, ya hasilnya baik gitu Kak. Dia bisa setara sama teman-temannya yang normal gitu loh. Jadi nggak ada ketakutan sih buat masuk brass. Oke. Itu sih kalau saya. Dan buat teman-teman posturnya kecil, jangan takut, postur saya juga kecil. Tapi karena saya tahu tujuan, ya saya berlatih diri saya, entah fitness lah atau apa, biar bisa ngangkat kontra. Ya saya pernah jatuh masuk rumah sakit kena jantung gara-gara kontra itu. Cuma saya nggak nyerah karena saya tahu tujuan saya gitu. Itu sih Kak. Mantap. Mas Bara, Mas? Speechless lagi. Istimewa. Ya kalau dari saya pribadi sih setuju sama Mas Sevin sama Mas Gilang ya sebenarnya ya. Nggak jadi patokan sih, maksudnya anatomi bibir seperti apa, terus misal sumbing tadi nggak jadi patokan, karena pernah ada dulu
di CDP juga ada temen kakak saya kebetulan sumbing juga, habis itu masuk ke tuba dan alhasil memang bagus sih sebenarnya, nggak terus jadi yang jelek gitu, enggak, tapi dia tetap baik dan bisa bisa lanjut terus di kejuaraan, masih bisa gitu. Tapi untuk behel ya, Iya. saya setuju untuk behel. Bahkan makanya tadi tanya masih bisa niup ya, karena di CDB waktu itu pernah ada yang behel dan nggak bisa niup. Yang terjadi ya malah bibirnya sobek lah, bibirnya. Ya karena ketekan ya. Iya, karena ketekan kan. Karena emang nggak natural ya. Nggak natural. Kalau seandainya cacat dari lahir itu kan natural ya. Ya, karena ya. emang karena kan behel kan besi ya, ini Iya. besi kan, Ditatapi ini kan besi lagi. gigi itu Ditekan, kan beda, ditekan. ditekan beda ya. Oke. Kalau behel ya itu sih harapannya nggak behelan gitu. Tapi kalau untuk anatomi kayak bibir sumbing nggak jadi. Terus untuk postur juga sepakat sama Mas Saifin, di CDP juga pernah ada tapi belum nemu yang tuba tapi bariton. Posturnya juga nggak tinggi banget, mungkin nggak sampai 150 kalau nggak salah, atau baru 150 awalan lah. Tapi bisa megang bariton waktu itu dengan postur yang sangat baik, saya bilang dengan sangat baik. Kakak tingkat saya itu dibandingkan teman-teman dengan postur yang jauh di atasnya, dia malah jadi panutan untuk masalah postur sih sebenarnya. Tapi untuk nemu yang tuba sebenarnya belum nemu sih. Tapi mungkin nggak mustahil ya. Iya. Tapi susah mungkin. Susah. Butuh effort lebih. Butuh effort lebih. Susah tapi tidak mustahil. Oke. Kalau teman-teman emang pengen mau ya usahakan, pasti bisa. Oke. Ya, nggak ada yang nggak bisa. Siap. Itu sih. Mantap. Mantap. Akhirnya Next nih. ada yang nggak setuju ya. Alhamdulillah. Next nih, ini ngomong suka duka ngajar marching brass di UKM mahasiswa nih. Ngomong dukanya dulu lah ya. Dukanya dulu. Kenapa nggak sukanya dulu? Oh, janganlah, sukanya enaknya terakhir loh. Saya makan telur sama kuningnya ya. Kuning dulu dimakan. Putihnya Oh, dulu putihnya lah. dulu. Ah. Ini beda. Terenak tuh putihnya. Oh, kalau aku kuningnya. Oh Aku sana nasinya. Iya. Dukanya ngajar marching brass apa sih? Duka. Di UKM ya, di marching band mahasiswa loh. Apa sih? Kalau aku sih dukanya lebih ke ini Kak, kayak seakan-akan program itu hanya dibuat setahun sekali. Bahkan untuk keanggotaan, kan aku udah tahun lalu ikut GPMB, udah tahun ini aku off gitu kan, masih ada adik-adiknya kan. Maksudnya pola-pola pikir kayak gitu tuh bukan menyusahkan ya, meribetkan kami para pelatih yang harus mencari anggota. Iya benar, cari anggota tuh harus, cuma anak baru itu akan terbackup dengan baik kalau kakaknya kuat gitu, kalau senior bisa nge-backup dengan baik. Nah, tapi ya selama ini peran senior tuh nggak begitu besar, akhirnya adik-adiknya berjalan sendiri. Nanti kita mulai dari nol, nanti selesai GPMB yang belum mencapai 100% sebenarnya, nanti itu terhenti di GPMB-nya, terus next event dari nol lagi ya gitu-gitu. Karena trauma tadi itu kan, karena nggak ada pendampingan. Mas Bara, Mas Gilang, apa sih dukanya? Kalau aku Suka pribadi, terus nih jangan-jangan ya. wah suka, sangat suka. Ya dukanya kalau selama ini di Universitas Negeri Yogyakarta, yang pertama sih yang paling kerasa kendala dalam support dari birokrasi, support dari rektorat yang ada supportnya terasa, tapi tidak semaksimal mungkin dengan universitas yang lain lah mungkin lah rasanya. Contoh lah kayak tempat latihan yang tidak ada kayak gitu-gitu, terus jam malam. Terus yang kedua, kalau di mahasiswa ini yang terasa lagi adalah tanggungan kalau kita ini 4 tahun harus lulus. Itu yang menyebabkan tadi kayak misal
loyalitasnya kurang, karena begitu 1 tahun sudah ikut kejuaraan dia ingin mikir untuk akademisnya gitu. Karena udah terpaut waktu yang kan beda dengan yang dulu yang masih 7 tahun, masih bisa lah, masih santai lah. Waktu zaman saya masih bisa lah ya. Ya kabarnya. Padahal kita seumuran loh. Terus. Aku tua ya. Ya itu, jadi karena waktu akademisnya begitu cepat, jadi harus mikir untuk lulus. Baru setahun udah pengen mikir tentang skripsi, ya gitu-gitu. Bikin loyalitas, kakak-kakak nggak bisa mendampingi adik-adiknya gitu. Terus ya mungkin kalau misal beban pikiran harus mikir tugas, mikir apa, terus masalah alat mungkin dirasakan semuanya mungkin. Ya mungkin itu yang lebih terasa sih kalau dari aku. Mas Gilang apa dong? Kalau saya hampir sama ya ceritanya. Jadi karena pengalaman saya itu ngajarnya terus apa ya, di lingkungan kampus, mungkin di satu sisi gini, pelatih band kampus itu juga harus paham tentang ini ya, organisasi dengan manajerial ya, saat itu menjabat. Jadi kita harus tahu juga membiasakan budayanya di kampus ini nih. Kayak contohnya nih, saya kan awalnya ngajarnya di ISI, terus kemudian pindah ke UPN. Akhirnya saya harus paham, budayanya di UPN itu seperti ini, orang-orangnya seperti ini. Jadi mau tidak mau saya harus memahami juga cara berorganisasinya di sana seperti apa. Itu. Terus yang kedua, kalau menyimpang informalnya ya baperan lah ya anak kampus ya. Drama Korea. Kebanyakan nonton drakor teman-teman mahasiswa ini. Jadi ya itu masalah kecil dari alay, jadi ya drama lah. Jadi pesan saya untuk teman-teman mahasiswa band-band kampus, kalau bisa dikurangi lah drama-drama itu. Jadi itu kan mungkin itu bumbu-bumbu ya, penyedap ya. Tapi kalau kebanyakan juga kebanyakan bumbu yang kasih enak. Ya itu aja sih. Kalau apa lagi ya? Sukanya mungkin. Aduh, apa ya? Sukanya sebenarnya ada duka lagi Kak, apa? Nggak disebutkan. Setuju nggak sih kita kalau misalnya duka di mahasiswa itu adalah jam sesi mereka yang berbeda-beda. Itu dia. Kuliahnya beda-beda. Jadi ada yang sore udah kelar, tapi ada yang malam masih latihan, baru kuliah, atau jam 8-an baru kelar. Akhirnya mereka menyusul. Beda sama anak-anak sekolah yang settingannya jam 7 sampai jam 3 lah atau jam 4 udah selesai itu rata gitu loh. Jadi sore bisa latihan bareng. Mungkin itu duka juga kali Wak. Iya benar. Karena memang mungkin aku belum ngerasain ngajar di SD mungkin seperti gitu ya. Kalau SD kan jam 3 kelar kelar gitu. Jadi nanti jam 4 mereka bisa, "Mak antarin ke ini dong, Mak." Gitu. Bisa bareng-bareng gitu loh. Kalau kuliah kan tergantung sesinya. Mungkin dukanya itu juga sih. Sukanya sekarang apa dong? Kok pada mikir? Nggak ada Bang. Kalau aku sih sukanya gini Kak, karena aku juga masih muda, terus teman-teman di kuliahan juga mungkin umurnya nggak beda jauh, jadi pola pikir kami masih sejalan, terus bercandaannya masih sejalan, terus kalau misalnya kami ada salah tuh nggak terlalu sungkan gitu loh. Kayak ya hampir seumuran kayak friend to friend aja. Akhirnya permainan atau pola pikir atau nongkrong itu masih nyambung lah. Ketimbang kalau kita ngobrol sama anak sekolahan kayak mereka ini udah tua, ini mau ngomong apa, kayak gitu-gitulah. Mungkin kalau menurut aku sukanya sih di situ. Dapat temannya lebih banyak, relasinya. Mas Bara apa dong sukanya? Sukanya apa ya, kalau karena aku pengalaman ngelatih di band mahasiswa itu baru di CDP ya. Sukanya ya karena aku berbakti buat bandku sendiri, nggak kayak orang yang nyari bayaran gitu maksudnya. Ya sorry to say, tapi karena ini baktiku dengan unitku gitu loh. Jadi kayak bagaimanapun prosesnya, dukanya seperti apa, jadi suka karena ini untuk bandku sendiri. Itu sih yang alma mater lah ya. Alma materku begitu sih. Kalau aku sukanya itu. Dapat pacar mungkin ya. Bonus. Oh gitu, bonus ya. Oke. Ya Allah. Mas Gilang apa dong sukanya Mas? Apa ya? Ya mungkin hampir sama Mas Evin. Jadi kayak
seumuran itu tadi. Jadi ketika ada permasalahan itu bisa kita omongin ini. Terus mungkin gini, kalau teman-teman mahasiswa itu kan apa ya, cara imajinasinya dan penalarannya mungkin lebih imajinatif. Jadi ketika saya menjelaskan ibaratnya nih, di nuansa ini kita menggambarkan gini, bercerita itu apa ya? Connect gitu loh. Connect langsung. Dapet. Nggak tahu kalau seandainya anak SD dia omongin filsafat gitu nyambung nggak ya kira-kira. Nah, apa enaknya itu pengalaman saya kalau ngajar mahasiswa itu kita ngomong kayak apa ya, imajinasi yang bersifat apa ya? Yang rumit lah ibaratnya. Imajinatif gitu, itu lebih enak sih sebenarnya. Jadi kalau musiknya di sini nuansanya waltz gini, teman-teman gampang pahamnya. Itu aja sih. Karena pikirannya sudah lebih dewasa sudah lebih gitu. dewasa. Ya. Jadi Pola kita pikirnya itu loh. kita menggambarkan apa gitu gampang, lebih gampang. Terus apa lagi ya, saat ini dia, karena negatifnya itu tadi drama, jadi plusnya adalah ketika dia benar-benar dapat dramanya, benar-benar mengikuti prosesnya dari awal sampai akhir. Akhirnya ketika selesai itu, itu benar-benar Feel-nya. apa namanya, Euforianya. euforianya itu benar-benar dapat kalau teman-teman yang mahasiswa, karena mungkin Iya. drama itu tadi ya mungkin ya. Betul. Jadi ketika udah selesai mereka benar-benar nangis perjuangan kayak Iya. mau masuk roll call tuh biasanya. Masuk Itu dapat tuh. Itu keluar aja sih. roll call juga. Heeh. Beda mungkin kalau SMP ya. Nggak tahu. SMP, nggak tahu SD. tuh. Ya, Mungkin ya, beda. ya. Oke. Wow. TK. Luar biasa. Ya, Wah, TK TK mah rusuh. Bar main lah. Biasa. Kita besok SD. Mak cari es krim gitu. Kalau TK gitu biasanya. Oke, mantap banget ya. Ini buat Mas Gilang, Mas Bara, dan Mas Sevin. Terima kasih banget waktunya sudah mau berbagi. Semoga ilmunya sudah dibagi ini bermanfaat Amin. buat Ya Allah. teman-teman. Dan bisa inilah ya, maksudnya diambil hikmah dan ya sekali lagi ilmunya juga pelajarannya lah ya, buat gambaran teman-teman juga yang SMP atau SMA-nya marching brass, ikut marching band di kota masing-masing, kemudian besok pengen kuliahnya pengen lagi marching brass di UKM marching band di kampus. Ya ini sedikit bisa buat jadi gambaran lah ya. Mungkin besok ketemu sama Kak Gilang, Kak Bara, sama Kak Sevin yang mau masuk Atma Jaya, misal ketemu Kak Sevin, mau masuk CDB, UNY, ketemu Kak Bara, yang masuk UPN nanti ketemunya sama Kak Gilang. Wah, luar biasa banget. Oke, thank you banget buat waktunya. makasih. Mohon maaf banyak kesalahan juga. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Thank you. Dah. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.